Berbagai versi menyebutkan di tempat mana di planet bumi ini Nabi Adam turun dari surga. Bermacam orang dan agama banyak yang berpendapat beda. Lantas jangan dijadikan suatu permasalahan perbedaan itu. Toh kita semua pun juga tak tahu sejelasnya di mana Adam turun. Telapak kaki raksasa pada tebing batu di Kecakayangan Kelu. Mengingat sumber-sumber, bahkan dari Al-Quran pun sengaja memberikan keterangan yang sedikit. Barangkali biar manusia yang berakal bisa mencari sendiri dengan kekuatan mereka. Ada yang bilang jika nenek moyang kita itu diturunkan di Sri Lanka, di Bukit Syafa dan Marwa. Ada juga yang percaya beliau diturunkan di Belanda, Skandinavia, di India dan masih banyak pendapat berbeda lainnya. Saya di sini juga akan mengkaitkan dari apa-apa yang telah kupelajari tentang keberadaan turunnya Nabi Adam. Semoga artikel saya bisa bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan buat kamu, lalu dapat memaklumi bila ada hal yang kurang nyaman di hati. Memang banyak yang meyakini bahwa Nabi Adam pertama kali turun di Sri Lanka. Apalagi di sana terdapat bekas jejak tapak kaki besar yang berada di Gunung Sri Pada, yang dinamakan Adam Peak yang dipercayai sebagai tapak kaki Nabi Adam. Adam Peak ini terletak kira-kira 7.359 kaki di atas permukaan laut. Bukan hanya sebagian Islam dan agama Kristen yang mempercayai, bahkan Buddha dan Hindu juga percaya Adam Peak memiliki kesan sebagai tapak kaki Buddha dan Dewa Siva, Hindu. Tapi kalau saya juga boleh berpendapat, masih ada hal yang kurasa kurang untuk ikut juga meyakini. Memang banyak orang percaya bahwa Adam itu adalah manusia raksasa. Bahkan suatu terjemahan hadis yang pernah kubaca pun juga berkata demikian. Tapi yang masih menimbulkan tanya buat saya itu adalah ketika aku juga membaca suatu artikel lagi bahwa Adam diturunkan di India. Bukannya saya menentang pendapat bila Adam Peak di Sri Lanka bukanlah jejak Adam, tapi secara kebetulan di waktu sebelumnya saya telah memposting artikel dari yang telah kupelajari yang berceritakan perjalanan Ramayana. Lalu adakah hubungannya antara Nabi Adam Peak di Sri Lanka, bahkan Ramayana itu sendiri? Dan di bawah ini yang saya dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan saya selama ini. Dalam Ramayana dikisahkan bahwa Raja Rama bersama pasukan perang akan bertolak dari Ayodhya, India kuno, menuju negeri Alengka guna menyelamatkan Devi Sita yang diculik Raja Ravana. Lalu adakah kaitan Ramayana dengan Adam Peak di Sri Lanka? Barangkali jika kamu juga pernah tahu pewayangan Raja Ravana atau Rahwana, Jawa, itu bertubuh raksasa yang menguasai kerajaan Alengka di Raja. Dan aku sendiri mulai meyakini bahwa negeri Alengka itu adalah Sri Lanka yang ada sekarang. Yang membuat aku yakin adalah, jika Ayodhya adalah bagian di India sekarang berarti antara India dan Sri Lanka dipisahkan lautan, jadi lewat mana dan melalui apa pasukan Rama pergi menyerbu Raja Ravana pemimpin negeri Alengka. Diceritakan juga bahwa dalam keberangkatan Raja Rama bertempur, Sang Rama memerintahkan sebagian pasukan yaitu ras manusia kera yang sudah punah sekarang, untuk membangun jembatan menyeberangi laut yang menghubungkan antara Ayodhya dan Alengka guna sebagai jalan pasukan Rama untuk memudahkan perjalanan pasukannya menyerbu Alengka. Jembatan dinamakan Situ Banda. Jika benar Ayodhya di India dan Alengka itu Sri Lanka, maka hal mencengangkan akan terjadi. Ternyata jembatan itu memang ada. Jembatan yang ada peneliti mengatakan bahwa garis yang menghubungkan India Sri Lanka itu bukanlah terjadi oleh alam tapi ada yang membuatnya, mengingat jembatan itu terdiri atas bebatuan yang ditumpuk secara tertata. Bahkan ada yang menyatakan kalau jembatan itu berusia lebih dari 1.000.000 tahun. Itulah yang dinamakan Rama Bridge atau Adam Bridge, yang aku pun juga yakin bahwa itu jembatan Situ Banda, di mana sekarang sudah terendam air laut pasca peninggian air laut, tapi masih jelas terlihat dari permukaan. Sekarang mari kita hubungkan antara Adam Peak, Tapa Adam, di Sri Lanka dan kisah Raja Ravana si ras manusia raksasa dari Lanka, Alengka. Menurut saya pribadi bahwa dugaan tapak kaki Adam di Sri Lanka itu bukanlah tapak Nabi Adam, melainkan tapak ras manusia raksasa seperti Raja Ravana. Jadi di manakah Adam diturunkan?
Saat ini saya cenderung memihak pendapat bahwa sang Nabi diturunkan di India, sedang Hawa terpisah dengan Adam dan diturunkan di Jeddah. Yang membuat tertarik adalah saat aku baca mungkin bersumber dari suatu hadis. Dikatakan bahwa turunnya Nabi Adam adalah di India, di daerah Serendip. Secara gamblang disebutkan seperti itu. Ada yang bersumber mungkin dari hadis juga mengatakan bahwa sebelum mereka diturunkan ke bumi, tidak ada emas di sana, lalu setelah Adam dan Hawa turun, Tuhan mulai perintahkan bumi untuk memproses pembuatan emas sebagai peralatan dan mahar pernikahan anak cucu mereka. Lalu Adam bertempat di tanah yang subur. Banyak terdapat gunung berapi dan terdiri dari 2 musim. Ini pun juga artikel yang pernah saya baca di mana asalnya dari sumber terpercaya juga. Beberapa keterangan di atas, sedikitnya sudah membantu dalam kita mencari. Tapi dari keterangan-keterangan itu juga timbul masalah-masalah baru. Salah satu contoh permasalahan itu adalah, jika memang Nabi Adam itu berada di India, lalu wilayah manakah Serendip yang disebutkan di atas tadi? Barangkali itu adalah kota India kuno yang sekarang telah diubah namanya. Jika benar daerah Serendip oleh Tuhan disengaja sebagai kode agar manusia mau berpikir dan mencari, maka rasanya Tuhan tak akan menghilangkan jejak melainkan mensamarkannya aja. Diketahui di India yang sekarang tidak ada daerah yang bernama Serendip itu. Kalau begitu, mungkinkah daerah Serendip berada di India kuno? Dari sini aku akan mulai mencoba mengungkap misteri ini. Pernahkah kamu dengar tentang negeri Atlantis? Yaitu kisah yang ditulis oleh filsuf Yunani kuno Plato. Mitos Atlantis ialah cerita penuh fantasi di mana manusia sudah mencapai puncak peradabannya di sana sebelum banjir besar meluluhlantahkan negeri hebat itu. Mitos Atlantis dari masa kuno itu secara ironis mulai dicari kebenarannya. Banyak para peneliti yakin, kalau dahulu benua Atlantis memang ada. Puncak dari keyakinan orang itu adalah, saat ahli nuklir berkebangsaan Brazil, Prof. Arisio Santos menyatakan sudah puluhan tahun mencari Atlantis dan menemukannya sesuai dengan kriteria yang diungkap Plato mengenai Atlantis. Bahwasanya benua Atlantis yang hilang itu bukan berada di sekitaran Eropa atau Amerika, seperti kata peneliti-peneliti sebelumnya. Tapi benua Atlantis berada di Asia. Tepatnya di sepanjang antara India-Indonesia. Indonesia dan India diyakini dulu daratannya bersatu sebelum bencana memisahnya. Makanya Indonesia juga dikatakan sebagai India kuno, bahkan sampai saat ini. Ketika masih dalam penjajahan Belanda pun, negeri ini pernah dinamakan Hindia Belanda, sebelum akhirnya berganti menjadi Indonesia sampai sekarang. Malah ada yang percaya bahwa kata Indonesia berasal dari kata Indian East Asia atau bangsa India Asia Timur. Jadi kalau wilayah Serendip tempat Nabi Adam turun tak ditemukan di India yang sekarang, maka marilah kita cari di India Asia Timur kuno yaitu Indonesia. Barangkali kamu pun juga tak pernah mendengar daerah Serendip di Indonesia. Memang tak ada, lalu apa yang kita cari di sini? Sekarang sudah tak ada, tapi belum tentu dulu juga tak pernah ada. Sebenarnya Serendip bukan evolusi dari kata Ceylon atau Sri Lanka. Tapi Serendip lebih condong ke kata Swarna Dewipa, yaitu Pulau Sumatera zaman kuno. Evolusi kata bisa saja terjadi, karena beda suku atau ras manusia ketika bertanya, maka kadang beda pula telinga dan lidah menangkap dan menyampaikannya akan beda pula, biarpun tujuannya sama. Seperti kata Arab matahari tenggelam lalu berubah menjadi Eropa. Perhatikan antara Serendip dan Swarna Dewipa, maka rasanya kita emang boleh menyamakannya. Swarna Dewipa Serendip itu berasal dari bahasa Sanskerta, Swarna Dewipa yang berarti pulau emas. Dulunya Sumatera, Kalimantan dan Jawa adalah bersatu. Memiliki tanah subur karena gunung berapinya banyak, dan itulah yang membuat subur. Konon ada peneliti bilang, jika tanah Pulau Jawa dikelola sebaik mungkin, maka tanah Jawa akan mampu menumbuhkan setiap jenis tumbuhan di planet bumi ini. Indonesia terletak di garis ekuator yang membuat suhu hangat, karena matahari bersinar sepanjang tahun dan jadikan Indonesia memiliki 2 musim. Barangkali disinilah jawaban misteri tempat Nabi Adam itu.
Sebuah negeri yang diberkahi Tuhan dengan segala kekayaannya. Jika Nabi Adam turun di India, kenapa mayoritas penduduknya Hindu? Jika Nabi Adam ada di Sri Lanka, kenapa mayoritas penduduknya Buddha? Nabi Adam mencari Hawa lalu menemukannya di Jeddah, yang juga mengandung arti nenek. Mereka dikaruniai keturunan yang banyak, dan di suatu ketika aku percaya Nabi Adam mengajak Hawa dan anak-anaknya kembali ke tempat Nabi Adam turun pertama kali. Di sana anak-anak mereka diajari ilmu tauhid, yaitu mengajak manusia hanya menyembah pada Tuhan yang esa, yakni Allah SWT. Dari sinilah Islam pun berkembang pesat, dan menjadikan Indonesia bukan hanya diberkahi Allah dengan kekayaan alam yang tanpa bandingnya, tapi Allah juga memberkahi Indonesia sebagai negeri dengan penduduk muslim terbanyak di semesta raya.